Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Noise Sharing Knowledge. Teman-teman yang dirahmati Allah, kali ini saya ingin berbagi tips dalam metode pendidikan anak dalam usia kandungan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dalam ajaran pedagosis Islami, ekspresi kasih sayang orang tua terhadap masa depan anak dimulai sejak pemilihan pasangan hidup, penyaluran rasa cinta dalam hubungan intim suami istri secara sah, dan menerima kehadiran janin dalam kandungan dengan mengkonsumsi makanan yang halal dan sehat. Beberapa metode pendidikan anak dalam kandungan. Pertama, doa. Doa pada saat menanamkan benih atau nutfah atau sperma dan ovum, yang meliputi doa ketika akan bergaul dan berhubungan biologis antara suami istri. Lalu kedua, doa pada saat benih sperma telah tertanam di ruang uterus atau rahim, dan doa pada saat nutfah telah menjadi janin. Para nabi dan orang-orang soleh terdahulu banyak melakukan metode doa berikut ini, seperti Nabi Ibrahim di dalam surah As-Saffat ayat ke-100 dan ke-74. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas solihin, yang artinya, ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Ini terdapat di Quran surah As-Saffat ayat ke-100. Lalu illa ibadallahil mukhlasin, yang artinya tetapi hamba-hamba Allah yang bersihkan dari dosa tidak akan diazab, terdapat di surah As-Saffat ayat ke-74. Lalu ada keluarga Imran, surah Al-Imran ayat ke-38. Bismillahirrahmanirrahim. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a, yang artinya, di sanalah Zakaria mendoa kepada Tuhannya seraya berkata, ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik, sesungguhnya Engkau maha pendengar doa. Ini terdapat di surah Al-Imran ayat 38. Lalu Nabi Zakaria di surah Al-Anbiya ayat ke-89 dan Maryam ayat ke-5. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Zakaria itnada rabbahu rabbi la tadarni fardan wa anta ghairul warithin, yang artinya, dan ingatlah kisah Zakaria tatkala ia menyeru Tuhannya, ya Tuhanku, janganlah Engkau membiarkan aku hidup seorang diri, dan Engkaulah waris yang paling baik. Ini terdapat di surah Al-Anbiya ayat 89. Lalu Bismillahirrahmanirrahim. Wa inni khiftul mawali min warai wa kanat imraati aqira fahabli min ladunka waliyya, yang artinya, dan sesungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku sepeninggalku, sedang istriku adalah seorang yang mandul, maka anugerahilah aku dari sisi Engkau seorang putra. Ini terdapat di Quran surah Maryam ayat ke-5. Lalu Nabi Nuh alaihissalam di surah Nuh ayat ke-28. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baytiya mu'minan wa lil mu'minina wal mu'minat والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا.
yang artinya, "Ya Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapakku, orang yang masuk ke rumahku dengan beriman, dan semua orang yang beriman laki-laki dan perempuan. Dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kebinasaan." Ini terdapat di Quran Surah Nuh ayat ke-28. Kedua, metode ibadah. Besar sekali pengaruh yang dilakukan ibu dengan melakukan metode-metode ibadah bagi anak dalam kandungannya. Selain melatih kebiasaan-kebiasaan aplikasi kegiatan ibadah, juga akan menguatkan mental, spiritual, dan keimanan anak setelah nanti lahir, tumbuh, dan berkembang dewasa. Menjalankan program pendidikan dengan metode tersebut hendaknya disesuaikan dengan tingkatan perkembangan anak di dalam kandungan. Ada 3 tahapan antara lain sebagai berikut. Pada periode pembentukan zigot, yaitu melakukan sholat hajat dan zikir serta dihubungkan dengan doa-doa tertentu. Lalu, pada periode pembentukan embrio, yaitu sama dengan tahapan pertama, yaitu tadi sholat hajat dan zikir serta dihubungkan dengan doa-doa tertentu. Lalu pada periode fetus, periode inilah yang lebih konkret, artinya segala aktivitas ibadah si ibu harus menggabungkan diri dengan anak di dalam kandungannya. Contohnya, si ibu akan melakukan sholat maghrib, kemudian ia berkata, "Hai nak, mari kita sholat," sambil mengajak dan menepuk atau mengusap-ngusap perutnya. Lalu ketiga, metode membaca dan menghafal. Metode membaca, anak dalam kandungan pada usia 20 minggu atau 5 bulan lebih sudah bisa menyerap informasi melalui pengalaman-pengalaman stimulasi atau sensasi yang diberikan ibunya. Bila si ibu membacakan suatu informasi ilmu pengetahuan dengan niat ibadah yang dilanjutkan dengan mengeraskan volume suara sebenarnya, secara sadar si ibu telah melakukan pengkondisian untuk anak dalam kandungannya terlibat. Terlebih lagi bila si ibu memahami segala yang dibacanya, mengekspresikan bacaan tersebut dengan intonasi yang khas sesuai dengan alur cerita, maka sudah barang tentu si anak dalam kandungan hanya akan terangsang pada kondisi ilmiah tersebut. Selanjutnya, metode menghafal. Apabila si ibu hendak menghafal suatu bidang ilmu, hendaklah ia mengulang-ulang bacaannya hingga hafal betul dan hendaknya dengan melibatkan bayi dalam kandungannya. Contoh, "Nak, mari kita menghafal Al-Quran." Si ibu lalu menepuk perutnya dan langsung membacakan ayat-ayat Al-Quran dengan berulang-ulang kali hingga hafal betul. 4. Metode zikir. Apabila cara melakukan dengan metode tersebut sangat mudah, yaitu tatkala sadar, ingat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usaplah perut si ibu sambil mengatakan kepada anak dalam kandungannya, "Nak, mari kita berzikir." Lalu kelima, metode instruktif. Dalam metode ini sangat bagus sekali, terutama untuk memberikan tekanan pada anak dalam kandungan untuk lebih aktif dan kreatif, bahkan mampu melakukan tindakan-tindakan instruktif lainnya penuh dengan ketaatan terhadap orang tuanya. 6. Metode dialog, di mana dalam hal metode ini sangat bermanfaat sekali bagi sang bayi karena selain dapat berinteraksi dan berkomunikasi dengan baik dan saling mengenal dengan mereka yang ada di luar rahim, jauh lebih dari itu, sang bayi akan tumbuh dan berkembang, akan menjadi anak yang penuh percaya diri dan merasakan pertalian rasa cinta, kasih, dan sayang dengan mereka. Ketujuh, metode aktivitas bersama. Dalam metode ini dimaksudkan sebagai suatu cara di mana si ibu setiap langkah dan tindakannya hendaklah mengikut sertakan dan mengajak anak dalam kandungan bersama-sama untuk beraktivitas juga. Ucapan dan ajakan tersebut bukan hal sia-sia,
melainkan lebih bersifat edukatif, bernuansa orientatif lingkungan yang baik dan bermanfaat, serta menguatkan sendi-sendi tauhidiyah dan syariah seperti ajakan ibadah sholat, qiraatul Quran, wudhu, bersedekah, silaturahim, belanja, memasak, tidur istirahat, berjalan-jalan santai, dan lain-lainnya. Kedelapan, metode bermain dan bernyanyi. Anak dalam kandungan seringkali melakukan aksi positif seperti menendang-nendang atau berputar-putar di sekitar perut ibunya. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa tidak harus melakukan aksi, akan tetapi juga ingin aksinya tersebut mendapat sambutan, jawaban, respon dari luar rahim, yakni dari ibu atau ayahnya, bahkan dari anggota keluarga lainnya. Jika dimanfaatkan untuk melakukan interaksi yang lebih harmonis, lebih baik dengan melakukan permainan-permainan edukatif yang bersifat menghibur. Kesembilan, metode kondusif alamiah. Setiap gejala alamiah seperti perubahan cuaca dingin, panas, terang, gelap gulita, suara gemuruh ombak, petir, dan suara-suara radikal keras lainnya merupakan kondisi alam yang dapat dijadikan suatu cara edukasi untuk pendidikan anak dalam kandungan. Metode tersebut yang dimaksud untuk mengenalkan suasana dan kondisi alam yang berubah-ubah, yang tujuannya agar si anak dalam kandungan tidak terkejut oleh perubahan-perubahan yang terjadi karena ia telah mengenal dan merasakan suasana-suasana tersebut dengan kondisi sikap yang tenang. Seperti yang telah disebutkan tadi bahwa perilaku orang tua sebagai pendidik akan sangat mempengaruhi kondisi perkembangan bayi dalam kandungan. Syarat untuk memberikan saran dan motivasi kepada masyarakat dan membahagiakan keluarga dengan anak yang soleh yaitu konsentrasi dan menundukkan hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketaatan orang tua terhadap Allah, akhlak dan kebiasaan yang baik dengan niat yang lurus, serta menerima kehadiran janin dalam kandungan dengan memberikan nutrisi atau mengkonsumsi makanan yang halal dan sehat. Maka akhlak dan kebiasaan yang baik akan mengantarkan kepada hal yang baik pula. Selain itu juga, selalu berpikir positif merupakan salah satu proses pendidikan terhadap bayi di dalam kandungan. Semua itu merupakan perbuatan yang dilandasi atas prinsip cinta, kasih, dan sayang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam mendidik anak yang menerima stimulasi sejak dalam kandungan, suatu saat akan memiliki kemampuan visual, pendengaran, dan keterampilan berbahasa serta motorik yang lebih baik. Sel-sel otak yang ada pada janin mulai terbentuk ketika di masa kehamilan 3-4 bulan. Mulai usia janin 6 bulan ke atas, jaringan hubungan antar sel otak pun terbentuk. Hal-hal tersebut kemudian membentuk suatu rangkaian fungsi-fungsi. Di usia janin selanjutnya, kualitas dan kompleksitas rangkaian hubungan di antara sel-sel otak pun ditentukan oleh rangsang yang diberikan plus tentu saja asupan gizi yang cukup baik. Pertama, ramai dan hiruk-pikuk. Bagi janin, rahim di ibu bukanlah tempat yang sepi. Selain dihibur oleh suara aliran darah, bahkan janin terbiasa mendengarkan orkestra detak jantung dan proses pencernaan ibu. Juga suara ibu di saat bercakap-cakap. Para pakar menyarankan ibu hamil bercakap-cakap dengan janin sesering mungkin sambil memberi rangsang sentuhan. Selain hubungan dengan janin terjalin lebih erat, hal tersebut juga merangsang otak janin. Kegiatan mendidik sekaligus menghibur untuk janin yang juga bisa dilakukan seperti membacakan buku cerita pada malam hari sebelum tidur. Kedua, sensasi sentuhan. Di usia 8 minggu, sensitivitas janin terhadap sentuhan mulai terbentuk.
Bagian tubuh pertama yang mulai merasakan sentuhan yaitu area yang terbilang sensitif pada orang dewasa seperti pipi, area genital, telapak tangan, dan telapak kaki. Melalui pemeriksaan USG 4 dimensi, janin mulai mengeksplorasi sensasi sentuhan tersebut yang bisa dilihat pada layar monitor di saat janin memegang pipi atau menghisap jempol, juga aksi gerak tangan dan kaki untuk latihan. Hal tersebut orang tua dapat memberi rangsang sentuhan pada bagian perut yang tampak menonjol akibat desakan tubuh janin. Untuk memastikan hal tersebut, bisa menunggu beberapa saat. Tidak lama kemudian, janin biasanya akan membalas dengan menendang, meninju, atau sekedar mengubah posisi. Ketiga, tidak berlebihan. Meskipun memberi rangsang adalah salah satu teknik mendidik janin dalam rangka memberi makanan pada otak, dalam menghadapi hal tersebut sebaiknya harus bersikap bijak dan tidak berlebihan. Perlu mengasah kepekaan otaknya di saat mengajarkan sesuatu kepada anak yang masih dalam kandungan. Perhatikan waktu kegiatan yang dilakukan, durasi dan intensitas, sebaiknya tidak berlebihan. Lakukan ketika sedang rileks, lakukan ketika janin dalam keadaan aktif. Cara untuk melakukannya paling lama 10-15 menit. Nah teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat ya metode-metode dalam mengajarkan janin ya teman-teman di dalam tubuh ini. Jadi subhanallah, semuanya sudah dirangkum dalam Islam, baik metode doanya dan bagaimana cara pengajaran kita dalam mendidik janin. Ternyata bukan hanya anak yang sudah keluar dari dari perut ibunya, tetapi dari proses masih di dalam janin juga itu sudah ada prosesnya dalam Islam ya teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada kesalahan itu semata-mata datangnya dari saya, dan jika itu ada benar semata-mata datangnya dari Allah. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi